Halo Ingenius, apa kabar? Hari ini kita akan mengerjakan beberapa soal fisika, soal yang berhubungan dengan usaha, energi, dan daya. Kita akan lihat dan kita akan bahas beberapa contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya. Ada sebuah benda yang didorong oleh 3 buah gaya. Jika benda berpindah sejauh 2,5 meter, tentukan besar usaha yang dikerjakan oleh gaya. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat ya, ada data-data yang kita mau tuliskan dulu, yang kita ketahui. Yang pertama adalah F1 sebesar 15 Newton. Ini ke kanan, kita kasih tanda positif. Yang kedua untuk F2 itu sama dengan 10 Newton, tapi karena arahnya ke kiri, kita beri tanda negatif. Selanjutnya lagi yang ketiga adalah F3. Ini ke kanan juga, positif 25 Newton. Dan yang terakhir, perubahan posisinya atau perpindahannya sejauh 2,5 meter. Yang ditanyakan di sini adalah berapa usaha yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh gaya. Ya, jadi usaha itu sama dengan W ya. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengerti konsep usaha ya. Nah, untuk usaha itu sendiri sama dengan total gaya dikali dengan perpindahan. Dari data yang kita punya, maka total gayanya adalah sebesar 15 dikurang 10 ditambah 25 dikalikan dengan perpindahannya sebesar 2,5. Kita peroleh untuk total gayanya sebesar 30 Newton dikalikan dengan perpindahannya 2,5 sehingga besarnya usaha sama dengan 75 Joule. Kita lihat contoh soal yang kedua. Grafik perpindahan sepanjang sumbu X dalam gaya yang bekerja pada benda ditunjukkan pada gambar berikut. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada selang waktu. Nah, ini ada 3 selang waktu ya, antara 0 sampai 3 meter, kemudian dari 3 sampai 5 meter, dan yang terakhir dari 0 sampai 6 meter. Untuk grafiknya seperti ini. Oke. Nah, yang harus kita ketahui adalah kalau ketemu grafik gaya dikalikan dengan perpindahan, maka usaha itu sama dengan luas daerah daripada grafik yang dibatasin oleh X tadi. Ya. Sebagai contoh, kita lihat yang dari 0 sampai 3, maka luas daerahnya adalah ini. Ya. Ini berbentuk segitiga, maka luasnya sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya adalah dari 0 sampai 3 meter, ya. Sedangkan untuk ketinggiannya adalah gaya dari 0 sampai 5 Newton. Berarti setengah dikali 3 dikali 5. Kita peroleh untuk besar usaha dari 0 sampai 3 meter adalah sebesar 7,5 Joule. Dengan cara yang sama, untuk pertanyaan B, dari 3 sampai 5 meter, kita peroleh bentuk luasannya adalah sama seperti tadi, segitiga ya. Maka luasnya itu sama dengan usaha, sama dengan setengah dikali A dikali T. Alasnya itu dari 3 sampai 5 meter, kemudian tingginya dari 0 sampai minus 3 ya. Oke. Kita kalikan, kita peroleh untuk usaha poin B itu sama dengan minus 3 Joule. Selanjutnya lagi yang terakhir itu dari 0 sampai 6 meter. Berarti kita punya luasannya seperti ini. Nah, tadi yang dari 0 sampai 3 sudah kita hitung, 3 sampai 5 sudah kita hitung, dan yang terakhir berarti kita bentuknya adalah persegi ya, persegi panjang. Berarti usaha totalnya sama dengan WA ditambah WB ditambah dengan F kali X ya, karena untuk persegi panjang tersebut
kita lihat ini berbentuk persegi panjang, berarti panjang ke lebar. Ya. Berarti WA-nya tadi 7,5 Joule, WB-nya tadi minus 3, sedangkan untuk Fx-nya berarti 3 Joule ya. Sorry, 3 Newton dikali dengan 1. Sehingga kita peroleh untuk usaha totalnya dari 0 sampai 6 meter adalah 7,5 Joule. Contoh soal yang ketiga. Sebuah motor listrik dengan daya keluaran 12 kW memberikan dayanya pada sebuah elevator dari gedung bertingkat 8. Jika massa total elevator adalah 900 kg, berapakah selang waktu minimum yang diperlukan motor untuk menaikkan elevator sejauh 40 meter dari lantai dasar ke lantai 8? Jadi di sini perpindahannya dari paling bawah ke paling atas ya. Pindahnya sebesar 40 meter. Kemudian kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Yang pertama itu dayanya sebesar 12 kW atau 12.000 watt. Selanjutnya massa total itu sebesar 900 kg. Kemudian perpindahannya adalah sebesar 40 meter. Yang ditanyakan adalah selang waktu minimum, ya, delta T. Oke. Kita coba selesaikan. Nah, sebelum kita menghitung perubahan waktunya, kita cari dulu usaha yang diperlukan untuk memindahkan elevator itu dari paling bawah ke paling atas, ya. Dan ingat, untuk usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Jadi usaha sama dengan delta EP. Untuk delta EP berarti itu sama dengan massa dikali G, massa dikali percepatan gravitasi dikali perubahan posisinya. Ya. Kita masukkan data yang kita punya. Untuk massanya 900, G-nya karena tidak disebutkan dianggap 10 dan delta-nya adalah 40. Sehingga untuk usaha totalnya adalah sebesar 360.000 Joule. Selanjutnya lagi, untuk daya, itu kita bisa dapatkan dengan cara membagi usaha dengan perubahan waktu. Ya, jadi P sama dengan W dibagi delta T. Berarti kalau kita pengen dapatkan delta T-nya, itu kita rearrange, kita dapat delta T itu sama dengan W dibagi P ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan angka yang kita punya. Sehingga delta T sama dengan W-nya tadi 360.000 dibagi dengan P-nya 12.000 sehingga kita peroleh untuk selang waktunya adalah sebesar 30 second. Jadi dibutuhkan waktu 30 detik untuk menaikkan elevator dari lantai dasar ke lantai 8. Demikian video soal dan pembahasan tentang usaha, energi, dan daya. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.